pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama menyelesaikan sholat subuh berjamaah, yang mana sholat subuh berjamaah itu afdolnya sholat maktubat, dan kita bersama-sama di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul baka ilallahi masajiduha. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di satu negeri, di suatu tempat adalah masjidnya. Dan alhamdulillah juga kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang khusus ditujukan atau diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berisi banyak sekali kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat, untuk mengumpulkan pahala-pahala dan membersihkan dosa-dosa. Dan sesuai namanya menurut ba'dul ulama, Ramadan dari kata-kata Ramadha atau sesuatu yang terbakar atau membakar, dan dimaksudkan adalah membakar dosa-dosa kita. Akan tetapi itu semua tidak akan mampu kita memperoleh dengan kesempurnaan kecuali kita melakukan dengan cara yang sesuai aturan syariat. Dan kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan itu semua. Kita harus menyadari dan harus kita garis bawahi di dalam prinsip hidup kita dalam beragama, bahwa Allah tidak membutuhkan apapun yang kita lakukan, bahkan Allah tidak membutuhkan kita. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab Zubat, Syekh Ibn Arsalan atau Ibn Ruslan ada yang mengatakan, ahdathahu la lihtiyajil ilah walau arada tarku lamabtadah. Ahdathahu, Allah menciptakan alam semesta ini tidak dibutuhkan sama Allah sama sekali. Ibadah kita dan kita semua dan alam semesta semuanya, apapun ini tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Maka ketika kita melakukan ibadah itu semau kita, ya otomatis Allah tidak membutuhkan. Maka kita harus melakukannya sesuai dengan aturan dan menjauhkan pembatalan-pembatalan dari ibadah yang kita lakukan, karena ibadah itu juga bisa batal. Nah, berkaitan dengan tema yang kita diberikan adalah masalah ukhuwah, ya, masalah ukhuwah Islamiyah dan juga hubungan antara atau kesinergian antara ulama dan umara. Itu nanti pembahasannya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf, mestinya ini yang ketiga, cuman yang pertama kedua saya bolos, nah, karena ada udzur. Kebetulan darah lagi naik, maklum poso. Nah, kebetulan darah kita memang agak sedikit ini. Kemudian ukhuwah Islamiyah juga ini berkaitan dengan apa yang kita bahas sekarang. Ukhuwah Islamiyah sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Kenapa? Yang paling utama adalah karena program pertama Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah adalah ukhuwah. Coba kita buka di kitab sejarah, kitab tarikh. Di Madinah ini ada beberapa suku. Yang terbesar itu Aus dan Khazraj. Dua suku berbeda yang dua-duanya ini suka perang. Sudah puluhan tahun perang, bahkan kalau ditanya sebabnya apa perang, tidak tahu. Ya kayak inilah, kayak Arema sama mana? Kan ditanya, itu saya pernah nanya sama teman-teman anak-anak Arema itu. Kebetulan kita punya pengajian juga sama mereka, ada teman-teman yang dekat sama kita. Mereka jawabnya tidak tahu. Asal muasal sebabnya apa? Tidak tahu. Pokoknya kita plat L gitu ya. Ya sama, Aus Khazraj begitu.
Jadi sudah puluhan tahun mereka ini berperang, perperangnya bunuh-bunuhan, bukan sekedar tawuran, bunuh-bunuhan. Hingga ketika ditanya sebabnya mereka tidak tahu, sudah turun-temurun. Ketika Islam masuk, mereka bersatu dengan Islam, dengan atas nama Islam. Mereka bersatu di bawah panji-panji tauhid. Mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan itu saja, orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang notabene punya karakter yang berbeda dengan orang-orang Madinah, Ansor, dijuluki Ansor karena mereka penolong. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang hijrah. Mereka ini punya dua karakter yang berbeda. Orang-orang muhajirin punya karakter keras, orang-orangnya temperamen keras dan watak keras. Orang Ansor sebaliknya. Ya kayak kalau kita ini muhajir itu kayak timur-timuran lah, Jawa Timuran gitu ya. Malang itu kan kasar toh. Surabaya, Malang ke timur itu kasar-kasar. Kalau kita ke barat, Jawa Tengah, ke wilayah Jawa Barat lagi Sunda, itu orangnya lembut-lembut, bicaranya juga beda. Cara bicaranya beda, gaya bicaranya beda, karakternya berbeda kan? Kayak gitu, Ansor Muhajirin gitu. Dua karakter yang berbeda tapi bisa disatukan dengan Islam. Satu orang muhajirin disatukan sama Nabi, diukhuwahkan dengan satu orang Ansor. Bahkan diantara mereka ini orang-orang Ansor yang punya dua rumah dikasihkan satu sama orang muhajirin. Satu-satu. Itu program pertama Nabi. Tidak lagi memandang budaya, tidak lagi memandang suku, tidak lagi memandang bangsa, tidak lagi memandang karakter, watak. Jadi Islam ini menjadikan orang-orang yang berbeda dalam hal duniawi menjadi satu. Islam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita untuk menyampaikan Islam ke seluruh bangsa. Bukan cuma manusia, bahkan jin pun Allah mengutus nabi kita kepada mereka. Tidak terbatas dengan suku bangsa tertentu. Nah, dari sini sudah kita pahami bahwa Islam ini menjunjung tinggi keukhuwahan di bawah panji-panji ketauhidan. Banyak perbedaan, iya. Tapi perbedaan-perbedaan ini rata-rata bukan perbedaan akidah, tapi perbedaan furu'iyah. Harus dibedakan. Ada akidah, ada furu'iyah, ada amaliyah. Tapi yang lucu kadang-kadang kita ini mohon maaf lebih ribut dengan perbedaan furu'iyah dan amaliyah, tapi tidak menjadi masalah perbedaan usuliyah atau akidah. Banyak kita kan seperti itu. Apalagi lebih parah lagi akhir-akhir ini. Perbedaan di antara kita bukan cuma perbedaan agama, tapi perbedaan masalah duniawi, politik. Nomor sekian sama nomor sekian, 01, 02. Itu ributnya sampai sekarang. Padahal sudah selesai 2 tahun yang lalu kan. Sampai sekarang masih ramai. Atau masalah-masalah yang caleg lah, masalah gubernuran lah, yang inilah, yang wilayah, bahkan wilayah-wilayah daerah pun itu bisa ribut itu tahun-tahunan gara-gara perbedaan. Kita punya pengajian rutin di satu daerah, saya sebutkan lah daerahnya. Ini berapa tahun yang lalu, bukan 2 tahun, lebih dari itu, mungkin 5 tahun yang lalu. Kemudian salah satu jamaah ini, biasanya kalau kita pengajian ramai, rutinan. Salah satu jamaah itu meninggal. Ya, kita kan tahlil ke sana. Waktu tahlil itu ternyata yang datang tidak banyak. Padahal kita kalau pengajian di masjid, kita pengajian di wilayah situ banyak. Setelah selesai semuanya, akhirnya ngobrol-ngobrol sama Tuan Sohibul Baitnya itu. Cerita, kenapa kok tidak banyak yang tahlil ini? Beda dengan kalau kita pengajian ramai yang datang. Ternyata yang meninggal ini pilihan waktu itu kalau nggak salah caleg atau apa, itu beda sama orang kampung.
Jadi gara-gara beda coblosan, tahlilnya itu tidak datang. Bayangkan coba. Ini kaget saya itu. Gara-gara beda pilihan, tidak mau datang. Ada lagi yang masjid takmirnya itu hilang. Maksudnya sudah pecah semua takmir ini gara-gara juga gitu. Perbedaan politik antar takmir. Ada lagi majelis-majelis yang bubar juga. Gara-gara sohibul majelisnya ke partai tertentu atau ke pilihan tertentu atau ke calon tertentu. Buyar jamaahnya. Hal yang seperti ini kan banyak terjadi kan. Ini perpecahan namanya. Ini perpecahan dan menghancurkan program pertama Nabi kita Muhammad SAW. Di Al-Quran banyak tentang masalah ukhuwah. Di hadis lebih lagi. Penting sekali ukhuwah ini. Karena Islam menyatukan. Islam datang untuk menyatukan. Zaman dahulu, kita belajar flashback tentang sirah. Zaman dahulu para nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Karena zaman dahulu setiap kaum itu ada nabi. Ya, setiap nabi ada, setiap kaum ada nabi, setiap kaum. Kaum ini tidak bisa mengikuti nabi yang di luar kaumnya. Kayak contoh ketika kita membaca tarikh, kita lihat Nabi Musa pernah mendatangi Nabi Syuaib dan malah menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Tapi Nabi Musa tidak bisa dakwah di tempatnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tidak bisa membantu dakwahnya Nabi Musa. Jadi ada apa namanya semacam kekhususan umatnya ini, nabinya ini. Walaupun mereka mungkin saling bantu, tapi bukan dalam hal dakwahnya. Karena zaman dahulu seperti tadi ya, karena zaman dahulu per umat itu ada nabinya. Nah, begitu Nabi kita dilahirkan, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, semua umat-umat ini bersatu di bawah panji-panji Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Islam dimunculkan oleh Allah untuk persatuan. Maka itu dikatakan oleh satu ulama, ketika terjadi wabah, musibah, bencana-bencana, beliau ditanya, gimana kok sering bencana-bencana sekarang ini, bahkan ada kejadian yang luar biasa yang menewaskan ratusan ribu orang. Beliau menjawab begini, salah satunya adalah qillatul ihtimam bainal muslimin. Sedikitnya rasa saling peduli kepada sesama kaum muslimin. Ketika kita sudah terpecah belah, kita tidak akan ambil pusing dengan orang lain yang kita tidak anggap mereka saudara kita. Mau mereka sakit, mau mereka maksiat, mau mereka melakukan kemungkaran, mau mereka apa, bukan kelompok saya, bukan majelis saya, Islamnya beda dengan saya. Naudzubillah, kalau kita kotak-kotak seperti itu, maka Allah akan menurunkan bala memang. Karena Allah menjadikan orang Islam ini sebagai saudara, tapi ketika kita memecah belah, maka Allah akan mendatangkan murkanya. Di samping kita juga merusak program pertama Nabi kita Muhammad SAW. Al-Muslim akhul Muslim, kata Nabi. Nah, kemudian banyak juga zaman sekarang ini yang berusaha untuk memisahkan agama dengan batasan-batasan budaya. Ini juga termasuk perpecahan. Jadi Islam dilihat dari budayanya, otomatis secara tidak langsung budaya di atas agama. Jadi budaya di atasnya agama di bawah. Kalau misalkan agama ini tidak sinkron dengan budaya, maka harus dipaksa untuk mensinkronkan agama. Hingga menjadikan kotak-kotakan Islam. Islam yang bukan berbudayanya setempat, maka dianggap Islamnya beda. Padahal Islam ini kan sama. Kita semua sama-sama menghadap ke kiblat Ka'bah semuanya. Kita sama-sama menuhankan Allah, menabikan Nabi Muhammad, baca Quran yang sama. Kita sama-sama sholatnya subuh ya 2 rakaat, duhur yang 4. Kita sama-sama hajinya juga ke tempat yang sama. Ketika budaya menjadikan kita berbeda, ini berbahaya. Ini juga menjadikan perpecahan di kalangan umat Islam. Naudzubillah ini.
Padahal yang benar adalah Islam itu bukan budaya, Islam adalah agama. Karena Islam agama, maka harus di atas budaya manapun. Budaya itu ciptaan makhluk. Kalau agama, Allah yang menurunkan. Dan Allah yang menciptakan makhluk. Makhluk dalam komunitas-komunitas tertentu, dengan berjalannya sejarah, mereka membentuk adat istiadat budaya-budaya setempat. Nah, tapi Islam yang menciptakan mereka ini, maka Islam ini harus di atas segala-galanya. Kalau misalkan budaya itu baik, belum tentu di Islam baik. Contoh, ada budaya-budaya tertentu ya, budaya-budaya tertentu yang kalau ada tamu, suguhannya itu khamr. Dan itu penghormatan. Tamunya harus minum, kalau enggak penghinaan. Nah, kalau misalkan budaya di atas agama, maka kita harus minum. Kenapa? Ya karena budaya di atas agama tadi. Kacau kan? Sedangkan khamr dalam Islam haram. Dan bukti lagi bahwa Islam bukanlah budaya di Arab sendiri. Ya, di Arab sendiri. Sebelum diharamkannya khamr itu halal. Pada zaman Nabi, khamr itu halal. Kemudian diharamkan, pertama kali diharamkan ketika mau sholat. Mau sholat haram minum khamr. Kemudian diharamkan lagi yang kedua, menasehkan yang ini. Jadi mansukh, nasehnya mengharamkan khamr seluruhnya. Kenapa kok sampai 2 tahap gini? Karena khamr pada waktu awal-awal Islam, sebelum Islam maksud saya, itu khamr merupakan budaya. Makanya kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwa Islam itu adalah agama budaya, harus mengikuti budaya, maka sekarang kita minumnya bukan kopi, bukan teh. Maulidan itu suguhannya bukan kopi, bukan teh. Ya khamr. Tapi ternyata karena budaya ini tidak sesuai dengan syariat, diharamkan oleh Allah SWT. Dalam riwayat asbabun nuzul ini, ayat tersebut ada hadis-hadisnya. Di situ ada tafsiran, ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ketika Allah mengharamkan atau menurunkan pengharamannya khamr yang menasehkan yang sebelumnya, maka jalanan Madinah itu penuh dengan bau khamr berhari-hari. Kenapa? Dibuangin semua sama sahabat. Menunjukkan simpenan khamrnya beliau-beliau para sahabat waktu itu banyak. Mereka punya stok-stok banyak. Begitu datang pengharamannya, mereka ini orang yang totalitas dalam iman. Perintah Allah, perintah Nabi langsung dijalankan walaupun mereka suka. Budaya loh ini. Begitu datang pengharaman khamr seluruhnya, dibuang semuanya. Dibuang semuanya. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan budaya. Dan banyak lagi budaya-budaya Arab yang dibuang oleh Nabi, dibuang oleh syariat. Kenapa? Tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Tidak sesuai dengan syariat. Maka sangat mengerikan sekali kalau ada orang-orang zaman-zaman sekarang yang memisahkan agama itu menurut budaya. Oh, bahaya ini. Ini menjadikan perpecahan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kalau kita misalkan perbedaannya di luar akidah, kalau misalkan perbedaannya akidah itu berarti ya bukan Islam kan? Kalau misalkan perbedaan akidah itu ada yang menganggap Nabi itu bukan Nabi terakhir, ada Nabi lagi setelah Kanjeng Nabi kita, ya itu bukan Islam. Atau ada yang menganggap bahwa Allah itu berbentuk seperti manusia, mujassim, ya ini bukan Islam. Atau ada yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, ini bukan Islam juga. Atau puasa Ramadan tidak wajib, ya bukan Islam juga. Nah, kalau perbedaan-perbedaan akidah, maka tidak bisa kita katakan ukhuwah Islamiyah, karena beda akidah sudah, bukanlah Islam. Nah, tapi kalau bedanya beda furu'iyah, bahkan amaliyah, ini perbedaan yang tidak perlu kita ributkan. Contoh perbedaan furu'iyah, subuh tadi kita kunut, ini mazhab Syafi'i. Mazhab 3 yang lain enggak kunut. Pertanyaannya, kalau tidak kunut sah enggak sholat subuhnya? Banyak yang ditanyakan itu.
Padahal kunut subuh ini sunnah ab'ad inda Syafi'i. Apa makna sunnah ab'ad? Di dalam sholat itu ada dua macam sunnah. Sunnah hay'ah, sunnah ab'ad. Kalau sunnah hay'ah itu ditinggalkan maka selesai. Kita tidak dapat pahala gitu aja. Tapi kalau sunnah ab'ad ditinggalkan tetap sah sholatnya, cuman kita ada kurangnya dan ditambal dengan sujud sahwi. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Karena sudut pengambilan dalilnya mereka itu punya qawaidul madhab namanya. Imam Malik punya qawaidul madhab begini, Imam Hanafi begini, Imam Hambali begini, Imam Syafi'i begini. Bahkan Imam Hambali, madhabnya Imam Hambali adalah Syafi'i qadim. Karena Imam Syafi'i punya perbedaan sebelum masuk Mesir dengan setelah masuk Mesir. Setelah masuk Mesir, beliau merubah banyak pandangan-pandangan beliau hingga dijuluki dengan Syafi'i Jadid, madhab Jadid. Yang sebelum masuk Mesir namanya madhab Syafi'i Qadim, dan ini yang diambil sama Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hanbal masih memegang yang madhab Qadimnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sudah ada pembaharuan, dia tidak memaksakan, beliau Imam Syafi'i tidak memaksakan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal untuk merubah. Karena mereka masing-masing mujtahid. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara, Imam Syafi'i ini mimpi Nabi kirim salam sama Imam Ahmad bin Hanbal. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i ke penjara, akhirnya ngutus utusan. Utusan ini menyampaikan bahwa Nabi kirim salam, Nabi ridho sama kamu, gini gitu. Karena Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh penguasa yang memaksakan kehendak pada waktu itu. Jadi ketika penguasa waktu itu dipengaruhi oleh orang-orang yang akidahnya sesat, yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Enggak, Quran bukan makhluk, Quran kalamullah. Akhirnya dipenjara, disiksa di penjara. Imam Syafi'i juga sama, Quran bukanlah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, disiksa di penjara sampai wafat di penjara. Karena kekeh tidak mau mengikuti penguasa pada waktu itu untuk merubah prinsip. Karena penguasa pada waktu itu dipengaruhi oleh aliran sesat. Akhirnya Nabi berkirim salam melalui mimpinya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan meridhoi Imam Ahmad bin Hanbal dengan prinsip yang teguh tadi. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal gembira, senang, dan karena dia tidak punya hadiah apa-apa sama si pembawa berita ini tadi, dibukalah gamis beliau, dikasihkan kepada si orang tersebut, orang utusannya Imam Syafi'i tadi. Balik kepada Imam Syafi'i, terus Imam Syafi'i tanya, ente dikasih hadiah apa? Bahasa kita nih, ente dikasih hadiah apa? Gamis. Gamis baru apa gamis yang dipakai? Gamis yang dipakai. Anak boleh minjem sebentar. Ya, pinjam, dicuci, pakai air, kemudian diperas, airnya diminum, tabarukan. Padahal ini gurunya. Bisa dilihat di kitabnya Manaqibnya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal tabarukan sama muridnya. Padahal ada perbedaan madhab kan, tapi tidak sampai masalah. Karena perbedaan furu'iyah. Kayak Imam Malik menyentuh istri tanpa syahwat tidak batal, Imam Syafi'i batal. Ini perbedaan juga bukan perbedaan yang prinsip. Bahkan kalau kita pelajari, kita memahami fikih, maka kita akan memahami Imam Syafi'i menyentuh istri, bersenggolan kulit dengan istrinya walaupun tanpa syahwat membatalkan, tapi wudhunya Imam Syafi'i lebih ringan daripada wudhunya Imam Malik. Yang sunnah di mazhab Syafi'i, wudhunya, hal-hal yang sunnah di mazhab Syafi'i menjadi wajib di mazhab Malik. Wudhunya mazhab Malik berat, tapi batalnya ringan. Wudhunya Imam Syafi'i ringan, batalnya berat. Jadi sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Sejak zaman dahulu kala sudah banyak jawaban tentang masalah perbedaan-perbedaan seperti ini. Cuman karena kadang-kadang orang-orang itu dipenuhi oleh pengaruh dari hawa nafsu yang mempengaruhi sifat hulunya, fanatik butanya, akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan sampai sekarang. Masalah amaliyah, ada yang tahlil, ada yang tidak, ada yang maulid, ada yang tidak, ada yang istighosa, ada yang tidak. Ini juga masalah amaliyah. Dan itu bukan ciri-ciri dari mazhab Syafi'i harus tahlilan. Belum tentu.
4 mazhab tahlilan tidak masalah. Saya punya teman di Tarim, di Hadramut dan Mustafa. Ya mayoritas Syafi'i sih, mayoritas Syafi'i. Cuman ada yang dari Afrika itu kebanyakan mazhabnya Malik. Dari Mesir, dari Afrika, dari Mauritania itu mazhabnya Malik. Ada yang dari Pakistan, dari India itu rata-rata mazhabnya Hanafi. Ada yang dari daerah-daerah Irak, dari Hijaz itu mazhabnya Hambali. Bahkan saya pernah satu kamar sama mereka-mereka ini. Dan alhamdulillah kita tidak ada masalah karena mereka ini juga mempunyai amalia yang sama malah. Ketika Habib Umar bikin maulid, mereka maulidan. Tahlilan, istighosahan. Ziarah ke Zambal makam, ya bareng-bareng. Ya kadang-kadang ada orang yang punya mindset lek mazhab Syafi'i kudu tahlilan, belum tentu. Mazhab yang lain juga tahlil. Karena itu masalah amaliyah sekali lagi, bukan masalah usul. Dan ketika ada perbedaan-perbedaan masalah thoriqah, perbedaan-perbedaan masalah hal yang seperti itu, tidak usah dipermasalahkan. Yang penting Qur'annya sama, tauhidnya sama, tidak menyimpang dari Qur'an dan hadis. Selesai. Masalah tarawih lagi. Ribut dari zaman kapan sampai sekarang 20 sama 8. Iya kan? 8 20 sampai ribut. Kenapa tidak ngambil simpelnya saja? 20 lebih banyak dari 8. Ya kan? Nah, sholatnya bareng-bareng. Kalau memang ada yang mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i tarawih itu 20. Kalau kurang dari 20 maka menjadi sholat sunnah mutlak, bukan dinamakan tarawih. Mazhab Malik 8 rakaat. Kalau zaman dulu mazhab Malik yang di Medina malah 30 rakaat. Itu perbedaan furu' sekali lagi. Nah, kalau misalkan satu masjid ini ada dua versi, ada yang mazhab Malik mungkin, dan yang mayoritas biasanya Syafi'i kan, ya sudah, laksanakan sholat tarawih bareng-bareng sampai 8, begitu 8, yang memang 8 silahkan mundur ke belakang, nunggu bareng, yang 20 lanjut. Setelah selesai 20, witirannya bareng, ngopi bareng. Kan enak tuh kayak gini nih. Daripada, wah tidak bisa, masjid ini harus 8. Loh, tidak bisa, ini jamaahnya juga ada yang 20. Ribut, ada loh kayak gitu tuh. Hah? Ada apa enggak? Ya. Terus apa manfaatnya? Sedangkan masjid itu bukan milik mazhab tertentu, masjid milik Allah SWT. Masjid ini tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan. Takmir ini maaf-maaf hanya sebagai pekerja di dalam masjid untuk merawat rumah Allah. Karena masjid sudah tidak ada lagi kepemilikan manusia setelah diwakafkan. Nah, pengelolaannya kan memang macam-macam. Oke. Tapi orang jamaah di sana juga ada macam-macam. Berhak, maka semua berhak. Enggak, kalau mazhab Syafi'i masjidnya harus masuk yang masjid itu. Mazhab ini masjid itu. Enggak bisa begitu. Masjid semua sama. Semua masjid sedunia ini punya kedudukan yang sama, kecuali 3 masjid dalam masalah kefadilahannya ya, yaitu Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Nabawi, Masjid Aqsa. Ini punya 3 perbedaan, punya keistimewaan. Selebihnya selain ini 3 ini semuanya sama. Andai kata kita nazar iktikaf di masjid apa namanya ini, Al-Basirah. Saya nazar besok hari Jumat saya iktikaf di Masjid Al-Basirah. Nyebutkan Al-Basirah. Iktikaf selama 1 jam, misal. Ternyata dia ada mendadak panggilan kerja ke Surabaya. Terus gimana nih? Besok Jumat nanti ini misalkan Jumat paginya dia harus ke Surabaya. Sedangkan saya sudah nazar Jumatan di Masjid Al-Basirah, saya niat iktikaf 1 jam di Masjid Al-Basirah. Ya apa nazarku ini? Cari masjid di Surabaya, Ampel misalkan. Masuklah ke Ampel. Setelah masuk ke Ampel, niat nazar iktikafnya, niat iktikaf yang saya nadarkan sah. Kenapa? Karena Masjid Basirah dengan Masjid Ampel kedudukannya sama dalam hal masjid. Tidak ada bedanya. Tapi banyak sekarang ini yang juga mengkotak-kotakan masjid juga kan. Nah, kemudian orang-orang yang mempunyai mazhab, misalkan Syafi'i, dia sudah komitmen dengan Syafi'i, maka dia taklimlah kepada orang-orang yang sama mazhabnya, tanpa mengatakan mazhab lain salah. Ini kita bicara mazhab.
bukan bicara ormas ya. Kita bicara madhab, 4 madhab. Ormas lain lagi. Ketika kita madhab Syafi'i, maka ngajilah kepada ulama-ulama Syafi'i tanpa menyalahkan madhab yang lain. Ini banyak kesalahan diantara kita adalah karena mungkin mudahnya internet, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Banyak orang yang ngaji dunia maya. Memang tidak masalah sih. Cuman itu tadi, ketika kita mengajinya itu dengan orang-orang yang berbeda-beda mazhab, maka kita kan juga memunculkan hal-hal yang bisa menjadikan kita ini mengkotak-kotakan juga. Karena kan bingung kan kita. Misal saya pernah ditanya sama orang, "Yo, katanya antum bersentuhan kulit sama istri itu batal wudhu. Saya ngaji di YouTube sama Ustadz Fulan, tidak batal. Yang benar yang mana?" Nah ini pertanyaan yang awam kan begitu kan? Yang benar yang mana? Kita jawab dua-duanya benar. Loh kok bisa gitu? Ya tergantung ente mazhabnya apa. Kalau ente mazhab Syafi'i maka yang batal itu yang benar. Kalau ente mazhab Malik yang tidak batal yang benar. Selesai. Maka untuk menghindari seperti ini, ya kita ngajinya sama yang satu mazhab tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Dan terakhir untuk ukhuwah Islamiyah ini, ya paling gampang adalah kita harus punya prinsip seperti kita di perumahan. Anggap ini ya perumahan Puri, apa namanya? Puri Cempaka Putih. Perumahan ini anggap perumahan yang bernama Islam, Tauhid. Ya. Kita punya rumah tangga berbeda-beda. Ada rumah tangga Syafi'i, rumah tangga Hanafi, Hambali, Maliki. Atau sekalian, kita punya ormas-ormas yang berbeda juga. Beberapa ormas-ormas Islam. Di rumah tangga masing-masing. Ormas masing-masing di rumah tangga masing-masing, tapi di dalam lingkungan perumahan yang sama, yaitu perumahan Tauhid. Ketika ada permasalahan lingkungan, maka kita akan bangkit bersama. Tidak memperdulikan rumah tangga yang lain, kita bangkit. Kenapa? Milik bersama ini. Islam milik bersama. Surga itu tidak dikapling dewi. Karena ada kelompok-kelompok yang mengatakan, oh iki kafir, iku kafir, maulid kafir, tahlil kafir, kabeh kafir, sepi surga ini. Nah kafir kabeh. Nah, masalah bersama, ayo kita hadapi bersama. Ketika masalahnya menyangkut pribadi masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing, ormas masing-masing, madzhab masing-masing, ya kita tidak usah kecampur. Misalkan kita pecinta tahlil, kita pecinta maulid, kita punya dalil. Ada orang-orang yang mungkin tidak mempunyai dalil atau tidak menemukan dalil atau mungkin tidak serak dengan dalil, silahkan. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk tahlilan, tidak boleh memaksa mereka untuk maulidan. Mereka pun jangan mencaci maki kita dan mengkafirkan kita ketika kita suka maulidan dan sholawatan. Kan indah tuh ini. Carilah persamaan, jangan cari perbedaan. Kalau cari perbedaan pasti kita akan menemukan lebih banyak daripada persamaan. Dan perpecahan itu lebih gampang, lebih mudah daripada persatuan. Ibarat keramik yang pecah berantakan, menyatukannya dengan lem membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Tapi setelah utuh lagi, menghancurkan cukup dengan dorongan satu jari, pecah lagi. Jadi merangkainya itu lebih angel daripada memecah belah. Ini sudah cerita ya, sudah cerita. Kami teman-teman di Malang ada namanya Gamal, Gerakan Aswaja Malang Raya, yang berdiri tahun 2016. Salah satu kegiatan kita memang untuk mengaswajakan aswaja dalam arti masalah edukasi, pendidikan dan lain-lain. Dan kita juga berusaha untuk merangkul dan berkomunikasi orang-orang yang di luar aswaja. Ternyata banyak juga yang tidak suka dengan adanya persatuan. Lapo kok satu iki, lapo kok jodoh ini, lapo kok hadir majelis iki. Nah ini kan sampai kapan kayak kita gini terus? Kita menganggap orang lain itu bukan lagi dari kacamata akidah, tapi dari kacamata yang lain. Dan lucu lagi kalau misalkan kita menganggap orang yang di luar akidah kita adalah saudara.
tapi menganggap orang yang satu akidah tapi berbeda masalah mazhab, berbeda masalah partai politik, pandangan politik, pemilihan politik, kita menganggap mereka sebagai musuh. Kita akan merangkul mereka kalau pilihannya sama. Tapi kalau tidak, maka kita akan merangkul siapapun walaupun akidahnya beda tapi pokok pilihannya sodo. Itulah kenyataan yang ada sekarang. Nah, ketika kita sama orang-orang yang di luar Islam pun berlaku yang sama, cuman ada perbedaan masalah akidah, kita tidak ikut campur dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Harusnya kan begitu. Kita lebih fokus dari akidah ini kepada sesama umat Islam, apapun mazhabnya mereka. Tapi ketika orang yang beda akidah dengan kita, maka ukhuwahnya bukan dengan urusan akidah. Urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Mereka merayakan kegiatan keagamanya, silahkan, kita tidak boleh ikut campur. Bahkan kalau kita ikut campur, mereka ya gregetan juga sini kan. Lagi khusyuk-khusyuk ibadah dengan cara mereka, kita datang dengan berbuat macam-macam atau mungkin ceramah di situ dengan ceramah yang notabene koyok mereka tidak punya pemuka agama gitu. Mereka juga akan sumpah juga aslinya kan. Sama ketika kita nih, misalkan Idul Fitri besok yang khutbah ternyata bukan dari orang Islam, ya apa kira-kira? Terus nanti ada lagu-lagu apa gitu, bukan lagi sholawatan, ya kan pusing juga kita kan. Kalau urusan akidah lakum dinukum waliyadin, tapi kalau masalah yang di luar itu masalah sosial bermasyarakat kita tidak pandang bulu kan. Dan itu perintah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dalam masalah tertentu yang sifatnya duniawi, butuh bantuan kita bantu, kelaparan kita kasih makan. Yang tidak boleh kita kasih makan itu orang-orang yang kafir harbi. Kafir harbi ini siapa? Orang-orang kafir yang berperang dan memusuhi Islam dan berperang dengan terang-terangan kepada Islam. Seperti orang-orang Israel, tentara Israel sana itu kafir harbi itu. Tapi kalau kafir hanya sekedar kafir, enggak. Kita boleh muamalah sama mereka, boleh, silahkan. Tapi ketika menyangkut urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian masalah antara yang ini sudah kepanjangan mestinya. Masalah yang antara di judulnya itu kan masalah ukhuwah Islam, pentingnya ukhuwah Islamiyah. Dan kemudian sinergi antara umara dan ulama. Secara singkat aja, dari sejak zaman dahulu kala namanya ulama itu harus kedudukannya di atas umara. Kenapa? Karena yang ngerti hukum adalah ulama, yang mengingatkan umara adalah ulama. Dan sejarah menceritakan banyak juga ulama-ulama yang mereka beliau-beliau ini dengan berani menegur dan juga mengkritik para umara pada zaman dahulu. Harun Rasyid, macam-macam lah. Hajjaj bin Yusuf itu juga. Tapi di antara penguasa ini ada juga yang menerima dengan lapang dada. Ada yang karena merasa berkuasa menganggap ulama ini di bawahnya. Akhirnya ulama ini banyak yang dipenjara lah, yang dibantai, yang dibunuh, yang diapa. Hajjaj bin Yusuf ini membunuh ribuan orang, bahkan puluhan sahabat dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Ya. Harun Rasyid juga banyak memenjarakan ulama. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan pada zaman sebelum Harun Rasyid. Dipenjarakan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak Imam Syafi'i juga pernah hampir penjara. Ya itu tapi resikonya ulama memang seperti itu, ulama yang hak. Ulama yang berani mengkritik kebijakan yang salah. Ya. Dan ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar yang benar. Cuman zaman sekarang repot. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dianggap radikal. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebetulnya berdasarkan kasih sayang. Kita punya anak kita mungkin masih kelas 5 SD atau SD lah. Anak kita mainan korek misalkan dengan gas, kita ambil kan mesti. Kita melihat itu kan kita nggak diem kan, pasti kita ambil karena membahayakan. Anak kita ngamuk, nangis, tetap tidak mau mempertahankan koreknya tadi. Sedangkan di situ ada bensin. Mau tidak mau kan kita tegas.
Setelah kita berusaha lembut, tidak kena, tegas, kita rampas, kita rebut, nangis anak ini. Apakah radikal kita? Apakah kejam kita? Enggak. Ya itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Hakikatnya itu amar ma'ruf nahi mungkar karena cinta. Kalau kita tidak cinta, ya kita biarkan kopong di karepmu. Kalau kita memang tidak cinta, kita tidak akan peduli sama siapapun kalau kita tidak cinta. Tapi kalau kita cinta, kita cerewet. Repot, kita kudu ini, kudu itu, kudu ini, kudu ini. Tapi kalau tidak cinta, harus karep-karepmu. Nah ini loh, amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini, zaman sekarang dikatakan macam-macam. Nah ini juga penyebab perpecahan ya seperti ini. Dan akhirnya banyak ulama-ulama yang diintimidasi lah, yang ditekan lah, yang dibatasi gerak-geriknya, yang dipenjara lah. Ya sekarang ini sejarah berulang nih. Ini sejarah berulang. Zaman dulu juga begitu. Zaman-zaman khalifah-khalifah zaman dulu juga, dinasti-dinasti zaman dulu ya gini sudah. Maka itu penting sekali kita merapatkan barisan, jangan lagi mencari perbedaan tapi carilah persamaan. Karena ketika kita berusaha untuk mencari persamaan, maka akan menimbulkan ukhuwah, rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Dan kalau itu yang muncul, maka kita dicintai zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena membantu program pertama Nabi ketika hijrah ke Madinah. Dan nanti ketika di alam barzah, kita akan mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan akal, tapi dengan amal. Kita akan mampu menjawab dengan mudah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan juga nanti di yaumil qiyamah kita akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita semua dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai karena Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kelak kita nanti di yaumil qiyamah bisa bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.